Di sebuah hutan tropis yang sangat lebat dan indah, cahaya matahari pagi menembus rimbunnya kanopi pohon, menciptakan pola cahaya di lantai hutan. Hutan ini adalah rumah bagi ribuan makhluk, namun ada satu penguasa yang sangat ditakuti oleh semua penghuninya. Inilah sang singa. Penguasa hutan yang perkasa, tubuhnya besar berotot dengan rambut leher coklat keemasan yang sangat lebat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, dan tatapan matanya yang tajam selalu mencari mangsa di setiap sudut wilayah kekuasaannya. Namun di bagian lain hutan, hiduplah seekor kancil yang kecil. Meski tubuhnya mungil, ia dikenal karena kecerdikannya yang luar biasa. Pagi itu, kancil sedang asik menikmati rumput hijau yang segar di pinggir sungai yang airnya mengalir sangat jernih. Tanpa disadari oleh kancil, sepasang mata lapar sedang mengawasinya dari kejauhan. Singa telah menemukan target buruannya. Singa bersiap untuk menerkam. Otot-ototnya menegang, dan ia merayap perlahan mendekati kancil yang masih tenang merumput. Tiba-tiba, kancil merasakan sesuatu. Ia mendongak dan terkejut melihat sosok besar yang sudah berdiri tak jauh di hadapannya. Singa mengaum keras, membuat burung-burung beterbangan. Dia berkata bahwa hari ini kancil akan menjadi santapan paginya yang lezat. Kancil gemetar ketakutan, namun otaknya mulai berputar cepat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menang melawan singa dengan kekuatan fisik. Dengan suara yang berusaha tetap tenang, kancil berkata bahwa ia sebenarnya merasa terhormat jika dimakan oleh raja yang sekuat singa. Namun, kancil menambahkan bahwa ia baru saja bertemu dengan singa lain di dalam sebuah sumur tua yang mengaku sebagai raja sebenarnya. Mendengar hal itu, singa merasa sangat marah. Kesombongannya terusik. Tidak boleh ada singa lain yang lebih kuat darinya di hutan ini. Singa menuntut kancil untuk menunjukkan di mana singa sombong itu berada, agar ia bisa segera memberi pelajaran berharga. Kancil kemudian memimpin jalan masuk lebih dalam ke jantung hutan, menuju sebuah sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Mereka melewati pohon-pohon besar dan akar-akar tua yang melilit, menuju area hutan yang lebih gelap dan sunyi. Akhirnya, mereka sampai di sebuah bangunan sumur tua dari batu yang tertutup lumut hijau di tengah sebuah tanah lapang kecil. Kancil berhenti di depan sumur dan berkata bahwa singa penantang itu sedang bersembunyi di dasar sumur yang dalam tersebut. Singa yang terbakar amarah segera mendekat. Ia ingin melihat siapa yang berani menantang kekuasaannya sebagai raja hutan. Saat singa mengintip ke dalam sumur, ia melihat wajah seekor singa yang sangat besar dan galak menatap balik kepadanya. Singa tidak menyadari bahwa itu hanyalah bayangannya sendiri. Ia melihat musuhnya juga sedang menatapnya dengan penuh kemarahan. Singa kemudian mengeluarkan auman yang sangat keras ke dalam sumur, bermaksud untuk menakuti lawannya tersebut. Namun, gema aumannya sendiri memantul dari dinding sumur dan terdengar jauh lebih keras, seolah dibalas oleh lawan di bawah sana. Singa yang sombong itu semakin murka. Ia tidak bisa menahan dirinya lagi dan memutuskan untuk menyerang musuhnya sekarang juga. Dengan sekali lompatan yang kuat, singa terjun ke dalam sumur tua itu untuk menerkam bayangan yang ia kira adalah lawannya. Biur! Suara air yang sangat keras terdengar dari dalam sumur. Singa kini terperangkap di dasar sumur yang dalam dan licin. Singa mencoba memanjat dinding batu yang berlumut, namun selalu terpeleset jatuh kembali ke dalam air yang dingin. Kancil mengintip dari atas pinggiran sumur. Ia tersenyum puas melihat rencananya berjalan dengan sangat sempurna. Kancil berkata bahwa kekuatan besar tidak ada gunanya jika tidak disertai dengan pikiran yang bijaksana dan hati yang sabar. Singa yang terperangkap hanya bisa menggeram lemah, menyadari bahwa ia telah dikalahkan oleh kecerdikan seekor hewan yang sangat kecil. Kancil kemudian berjalan pergi meninggalkan sumur tua itu, kembali menuju kehidupannya yang damai di dalam hutan tropis. Ia melompati akar-akar pohon dan menghilang di balik dedaunan hijau yang menyegarkan mata. Hutan kembali tenang, burung-burung mulai berkicau lagi, dan sinar matahari sore memberikan warna keemasan pada seluruh pemandangan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan seringkali lebih bermanfaat daripada sekadar mengandalkan kekuatan fisik yang besar. Jadilah bijak dalam bertindak. Karena kesombongan hanya akan membawa kita ke dalam kesulitan yang tidak terduga.